Intensitas hujan tinggi berdampak longsor dan banjir di sejumlah kawasan di Kota Ambon. Intensitas hujan cukup tinggi dan merata di Pulau Ambon sejak Sabtu hingga Minggu 11 Juli malam, berdampak bencana longsor dan banjir di sejumlah tempat di Kota Ambon. Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi membenarkan adanya sejumlah wilayah di Kota Ambon terdampak bencana longsor dan banjir akibat intensitas curah hujan cukup lebat seperti di Kecamatan Sirimau dan Teluk Ambon serta Kecamatan Baguala. Di Kecamatan Baguala, longsor terparah terjadi di Halong, tepatnya ruas Jalan Pierre Tandean, sedangkan Teluk Ambon di Desa Hatiwe Besar. Untuk Kecamatan Sirimau terdapat titik longsor di antaranya Batu Merah, Hatiwe Kecil, Soya, dan Wehoka. Wali Kota mengatakan pemerintah kota telah berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional Kementerian PUPR untuk secepatnya melakukan perbaikan di titik longsor Jalan Pierre Tandean yang merupakan ruas jalan nasional sehingga akses menuju dan sebaliknya dari Kota Ambon dapat berjalan normal. Koordinasi yang sama juga telah dibangun dengan Dinas PUPR Provinsi Maluku. Untuk kawasan longsor yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Ambon langsung ditangani Dinas PUPR Kota. Lohanapesi mengatakan tanggap bencana telah diambil Pemkot dengan menyalurkan bantuan darurat bagi warga terdampak, baik longsor maupun rumah terendam banjir seperti terpal, gerobak, karung, dan sekop dari BPBD untuk pembersihan material. Untuk mempercepat penanganan pasca bencana, Wali Kota juga telah menginstruksikan seluruh kepala kecamatan menginventarisir kerugian sebagai akibat dari dampak longsor maupun banjir. Hasil tinjauan saya, Pak Wakil, Pak Seko, dan staf, memang ada beberapa yang betul-betul crowded, ya. Misalnya yang pertama itu di Halong, ya. Yang kedua itu di Hatiwe Besar. Nah, selebihnya itu memang bencana-bencana ringan, tapi juga ada beberapa di daerah pegunungan yang juga mengalami longsor yang serius, ya. Tapi ya kita bersyukur bahwa tidak ada yang meninggal. Kita tahu bahwa 2012, 2013 pernah juga mengalami bencana yang cukup serius, toh. Tapi kali ini memang ada bencana, tapi tidak ada korban jiwa. Nah, itu ya saya bersyukur. Oleh karena itu sekarang mana porsi dari kota, mana porsi provinsi, mana porsi pemerintah pusat, itu yang kita dorong, ya, yang kita dorong lewat laporan kepada BNPB maupun kepada instansi teknis. Misalnya di Halong itu karena itu merupakan jalan nasional, jadi tanggung jawab daripada balai jalan, ya, balai jalan. Itu yang kita koordinasi terus untuk mempercepat dia. Tapi kalau ada yang jalan-jalan atau daerah yang memang rawan dan itu menjadi porsinya kota, itu segera kita akan mengambil langkah-langkah darurat. Seperti diketahui, akibat curah hujan cukup tinggi menyebabkan sejumlah kawasan terendam banjir. Salah satu kawasan terparah terendam banjir adalah pemukiman padat penduduk di Desa Batu Merah seperti Batu Merah Asrama, Gang Banjo, RT 002 RW 016 Kampung Rinjani, Kelurahan Waihoka, Gang Cokro Desa Waiheru, Desa Paso, serta Jalan Protokol Ayepati Ambon. Di kawasan Batu Merah, air merendam pemukiman warga setinggi pinggang orang dewasa. Banjir di lokasi ini juga berasal dari luapan sungai Wai Batu Merah yang hulunya berasal dari Sungai Ahuru. Kawasan Batu Merah Asrama merupakan langganan banjir jika datangnya musim hujan. Beberapa rumah warga di Kelurahan Waihoka juga tergenang banjir disebabkan luapan Sungai Ahuru yang tidak mampu menampung debit air sehingga menabrak talut pembatas sungai dan masuk ke pemukiman warga. Penutupan badan Sungai Ahuru dengan material batu dan pasir akibat pengerjaan proyek pengerjaan DAS oleh Balai Sungai, Kementerian Pekerjaan Umum diduga berkontribusi bagi melubernya air sehingga masuk ke rumah warga. Akibat banjir, sebagian warga harus mengungsi ke tempat aman seperti masjid, sekolah, dan juga rumah kerabat mereka yang aman. Hasil pemantauan tim DMS Media Group di beberapa kawasan bencana lain selain longsor dan banjir juga bencana pohon tumbang. Di daerah Halong air besar, luapan sungai juga menggerus tanah hingga sebagian badan jembatan ambruk. Sebuah rumah dekat bantaran sungai itu juga ikut longsor dan ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Lohanapesi mengingatkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan perbukitan yang rawan bencana untuk berhati-hati dan waspada, apalagi dalam musim penghujan seperti ini.